Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Kevin Egan, inilah Hot Ekonomi. Bank Indonesia menyatakan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, menjadi 1 hingga 1,25% sudah diantisipasi oleh otoritas moneter dan pelaku pasar, sehingga dampak keluarnya modal asing tidak signifikan terjadi di pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan 7 days repo rate sebesar 4,75%. Keputusan ini diklaim sejalan dengan kondisi stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi yang sedang berjalan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengungkapkan dengan tingkat suku bunga acuan 4,75% dinilai mampu melawan sentimen dari kenaikan bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve. Selain The Fed, BI juga turut memperhatikan gejolak politik di dunia, salah satunya adalah pemilihan umum pada beberapa negara lainnya. Bahwa dengan kita menjaga tetap 4,75% Bank Indonesia 7 days reverse repo rate ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan meneruskan pemulihan ekonomi Indonesia. Sore hari ini. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mulyaman Haddad, menambahkan kenaikan Fed Fund Rate sesuai dengan prediksi pelaku industri keuangan. OJK pun meyakini pertumbuhan kredit masih akan mampu menyentuh kisaran 9 hingga 12%. Saya kira sudah kita prediksi dan pasar juga sudah melihatnya seperti itu. Dugaan saya tidak akan ada ya kalaupun ada dampak sementara ya, tapi kita rasanya sudah kita duga ya. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kenaikan suku bunga The Fed sudah diantisipasi. Dengan demikian, diharapkan kenaikan bunga The Fed tersebut tidak memberikan dampak yang mengejutkan. Sri Mulyani mengungkapkan hal yang harus dilihat selanjutnya adalah rekomendasi berupa bagaimana perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Tim Liputan, Berita 1. Bank Indonesia masih mewaspadai tekanan yang akan datang dari kenaikan bunga The Fed pada malam tadi, selain tekanan eksternal lainnya seperti penurunan neraca The Fed, dinamika politik di Inggris, dan menurunnya harga komoditas. Lantas, berapa besar kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dalam menghadapi kenaikan bunga The Fed? Apakah pengelolaan fiskal di tanah air sudah cukup baik untuk bertahan dari resiko capital outflow? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi Institute for Economic and Development Finance, Bima Yudhistira, dan juga ada Direktur PT Oso Securities, Supriyadi, Pak Supriyadi, dan juga Mas Bima. Terima kasih telah hadir bersama kami di Ekonomi. Saya mungkin pertama kepada Mas Bima dulu. Mas Bima, kita bahas dulu mengenai kebijakan dari The Fed yang kemudian akhirnya menaikkan suku bunga 25 basis point, sekarang di 1 hingga 1,25. Menurut Anda ini tanda-tandanya apa ini? Kenapa kemudian mereka menaikkan, dan ini bisa kita simpulkan, apa yang bisa kita simpulkan dari ekonomi Amerika Serikat dari kebijakan tersebut? Oke, yang pertama memang kalau kita lihat ada kenaikan dari tingkat pengangguran Amerika Serikat itu mengalami penurunan sebelum 2001, artinya selama kurang lebih 16 tahun terakhir ini sudah ada perbaikan yang cukup signifikan sehingga tingkat penganggurannya hanya menjadi 4,3%. Yang kedua, kalau kita lihat Fed ini kan tujuannya untuk menargetkan suku inflasi di Amerika Serikat sampai penghujung tahun bisa di atas 2% sebenarnya. Tapi kalau kita lihat ini sangat inflasi diprediksi hanya mencapai 1,6%. Bahkan ada salah satu sinyal bahwa diprediksi inflasi tidak akan menyentuh 2% dan akan bertahan 1,6% sampai tahun 2019. Itu dari sumber Fed langsung. Sementara ekonomi dari Amerika Serikat sendiri, Donald Trump janji ya begitu ya bahwa ekonomi Amerika Serikat bisa lebih dari 3%, begitu, bahkan 3,9%. Tapi faktanya ekonomi Amerika Serikat pada triwulan 1 itu bergerak cukup lambat, yang artinya kehadiran Donald Trump itu justru menimbulkan ketidakpastian di dunia bisnis. Sehingga kalau kita lihat kenaikan kemarin sebenarnya sudah diprediksi betul,
dan agak dipaksakan. Agak dipaksakan kenapa? Karena beberapa indikator tadi sebenarnya yang cukup kuat hanya tingkat pengangguran yang rendah. Sementara dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini masih struggle di situ. Kalau misalnya menurut Anda tadi agak sedikit dipaksakan, kira-kira nanti dampak kedepannya bagi ekonomi Amerika Serikat sendiri seperti apa nih Mas Bima? Apakah kemudian nanti semua ucapan yang disampaikan oleh Donald Trump itu dia ingin mengembalikan kejayaan ke Amerika Serikat, itu apakah nanti pada akhirnya juga akan terbukti meskipun data-data tidak menunjukkan hal demikian? Yang kita perhatikan dari kebijakan Donald Trump sebenarnya yang kita harapkan adalah fiskal stimulusnya, terutama pembangunan infrastruktur. Ini bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja Amerika Serikat dan secara otomatis inflasi juga akan naik yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menjadi lebih bagus karena diharapkan 3,9%. Tetapi faktanya Donald Trump ini menghadapi perlawanan yang cukup sengit di Senat, terutama untuk meloloskan berbagai kebijakannya karena ada beberapa kebijakan yang sebenarnya kontraproduktif. Bahkan Joseph Stiglitz juga bilang bahwa kebijakan ekonomi Donald Trump ini sebenarnya kebijakan voodoo ekonomi. Jadi fiskal stimulus tapi dibiayai oleh apa? Yaitu penerbitan utang lagi. Yang ini sebenarnya kontraproduktif terhadap ekonomi Amerika Serikat ke depannya. Baik, saya ke Pak Supriyadi. Hasil analisa Anda paling tidak beberapa hari setelah dinaikkan suku bunga The Fed itu, pengaruhnya terhadap pasar keuangan kita seperti apa sebetulnya? Kalau menurut saya sih pelaku pasar ya pada satu hari ya malamnya dirilis kebijakan tersebut. Esok hari memang terjadi penurunan daripada indeks kita harga saham gabungan ya di pasar modal kita. Tapi menurut saya penurunannya nggak begitu besar, itu hanya belasan poin saja ya seperti itu, dan itu memang sudah prediksi. Bahkan saya sudah beberapa minggu sebelumnya sudah melakukan statement di beberapa media bahwa memang apapun yang akan dilakukan The Fed ini tidak akan mempengaruhi secara signifikan apa yang terjadi pada nantinya di market Indonesia seperti itu, karena fokus yang akan dilakukan pada bulan Juni ini spesial. Pertama, Juni ini biasanya memang awal-awal Juni akan terjadi kenaikan pada indeks pasar saham kita, tapi nanti menjelang akan terjadi penurunan. Ditambah lagi juga kalau kita lihat kecenderungan pelaku pasar adalah wait and see pasca nantinya akan dinanti-nantikan libur panjang yang cukup panjang. Ini kan sudah depan mata nih libur panjang. Automatically kan pelaku pasar cuma menjustifikasinya adalah apa? Melakukan profit taking. Tapi profit taking sendiri kalau kita cermati lagi adalah di Indonesia hampir rata dilakukan oleh pelaku pasar asing. Dan ini sudah diperkirakan. Ketika S&P sendiri ternyata sudah merilis untuk menaikkan kita punya rating seperti dengan outlook yang cukup stabil, menurut saya ini ya kesempatan mereka untuk profit taking. Karena apa? Karena pada waktu pelaku pasar domestik terus melakukan aksi jual pada bulan Mei dan April yang lalu seperti itu, mereka terus mengakumulasi beli. Sehingga indeks kita atau IHSG kita mengalami kenaikan rating signifikan. Tapi ketika S&P sudah menurunkan, mematok kita rating sudah naikkan, ternyata mereka apa? Memanfaatkan profit taking. Terlebih lagi, The Fed sudah menaikkan, udah gembor-gembor di media apa? Dikhawatirkan terjadi nanti aksi profit taking tambahan seperti itu. Tapi ternyata tidak. Mereka sendiri memang akan terus melakukan penjualan, tapi ditahan oleh pelaku pasar domestik sendiri, yaitu institusi-institusi, sehingga indeks kita cukup bertahan. Jadi menurut saya sih, lagi-lagi pelaku pasar adalah mencoroti faktor internal. Itu dari faktor market. Belum lagi dari faktor daripada data ekonomi kita. Kalau kita cermati lagi data ekonomi kita, inflasi relatif stabil, neraca perdagangan kita masih oke, surplus. Mereka memang karena ekonomi kita masih defisit ya seperti itu. Tapi kan masih defisitnya masih cukup normal lah seperti itu. Dan diperkirakan kalau kita menurut saya, kalau seandainya daya beli masyarakat Indonesia masih terlihat ada seperti itu, menurut saya sih nggak begitu masalah. Pelaku pasar kita yakin. Karena apa? Apapun yang diproduksi dari masing-masing company, dalam arti misalnya emiten lah yang disebut Indonesia, automatically buangannya akan terserap oleh market, oleh masyarakat kita. Kalau masyarakat terserap oleh market, otomatis inventory-nya akan relatif terjaga. Kalau inventory-nya terjaga, ya otomatis kan cost keputusannya rendah, bottom line-nya akan naik seperti itu, dan akan lebih bagus dibandingkan 2016. Itu perkiraannya seperti itu. Asumsi kalau seandainya realisasi infrastruktur yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dan JK sendiri ini berjalan efektif seperti itu. Ini kan juga merupakan sesuatu yang sudah diperkirakan sebelumnya ya, Pak Supriyadi. Sudah terprice in. Nah itu kalau misalnya sudah
sudah diperkirakan begitu, itu juga turut berpengaruh sehingga kemudian dampaknya tidak terlalu terasa di pasar Iya keuangan betul, nggak berapa signifikan kok. Dan ini sudah terlihat. Dan ini juga bukan hanya di dalam negeri, bahkan di pasar internal US-nya sendiri nggak begitu berpengaruh. Bahkan pasca beberapa hari setelah dia merilis, ternyata harga saham beberapa di sana juga rata-rata naik sehingga mempengaruhi indeks dari Dow Jones, S&P, Nasdaq seperti itu. Jadi pertama saya sih cukup rasional pelaku pasar. Apapun yang di statement yang dilakukan oleh Donald Trump sendiri karena memang sudah pada underestimate. Bahkan dari Partai Republiknya sendiri, dari beberapa anggota parlemennya sendiri juga ternyata tidak begitu optimis kok terhadap Donald Trump. Karena kebijakan hampir rata-rata apa yang keluarkan dari mulutnya itu ya hanya emosional sesaat seperti itu. Itu yang memang yang dirasakan oleh mungkin dari para ekonom setempat ya, maupun dari parlemennya sana seperti itu. Oke, baik. Kita jeda dulu. Kita akan tunda pembicaraan kita usai jeda berikut ini. Kita akan tampilkan beberapa data berkaitan dengan kenaikan suku bunga The Fed ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Hot Ekonomi akan segera kembali.